Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai gambar dan video dari dasarnya atau fundamentalnya. Sebelumnya mohon maaf karena harusnya materi gambar itu yang fundamental dulu, baru yang slide yang pertemuan kedua kemarin ya. Tapi ya tidak apa-apa. Nah, jadi pertemuan kali ini gambar dan video. Kalau misalkan kita akan agar dapat melihat gambar atau video, otomatis harus diperlukan cahaya. Nah, cahaya sendiri merupakan energi elektromagnetik yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang ini memiliki panjang gelombangnya antara 400 sampai 700 nanometer. Ini panjang gelombang yang bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, jadi dari yang paling pendek panjang gelombangnya yaitu 400 nanometer, mulai dari warna ungu, ultraviolet. Kemudian yang paling tinggi itu yang paling panjang inframerah dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, kemudian ini ada komponen dasar warna. Bukan komponen dasar, maksudnya jadi di sini ada hue, saturation, dan brightness. Jadi di sini ada istilah dalam warna. Kalau hue itu maksudnya membedakan warna. Misalnya di sini mulai dari yang ungu sampai merah tadi itu hue. Kemudian saturasi itu saturation, itu jarak warna mulai dari abu-abu sampai intensitas yang paling tinggi dari warna yang dimaksud apa. Jadi maksudnya saturasi itu mulai dari yang titik paling gelap kemudian sampai titik paling terang, artinya warna yang dimaksudnya itu seperti apa. Kemudian brightness, kalau ini kecerahan ya, dari mulai hitam ke putih, abu-abu ini brightness. Jadi brightness itu untuk kuat atau lemahnya mirip dengan saturasi. Kalau saturasi itu warnanya, kalau misalnya brightness itu lebih ke hitam dan putih. Kemudian di sini ada model warna pada gambar. Bisa dilihat di sini ada, ini susunannya 3 dimensi ya. Ada kubus. Jadi kalau misalkan sumbu yang ke atas itu yaitu ada biru 001, artinya berarti kan warna itu kan RGB. Digit yang pertama itu menandakan merah, yang tengah itu yang kedua berarti hijau, green, sedangkan digit yang terakhir adalah blue. Kita lihat titik yang biru, di situ ada blue, otomatis artinya kalau murni blue ya biru, berarti warna red dan greennya itu kosong, artinya tidak ada warnanya. Sedangkan blue-nya itu 1, nilainya 1, itu berarti full untuk biru. Sedangkan di sebelah kanannya ini ada cyan. Kalau cyan itu kan gabungan antara hijau dan biru. Jadi makanya di sini nilai green dan blue-nya itu 1-1. Sedangkan untuk yang yellow misalkan, di sini ada satunya itu merah, kemudian hijau juga 1. Nah, kalau misalkan warna digabung antara merah dan hijau itu ada akan menjadi kuning. Bisa dilihat di sebelah kanannya, di sini ada, sebenarnya ini juga bentuknya kubus. Jadi yang titik tengah itu warnanya putih, sedangkan yang paling belakangnya itu, sudut belakangnya itu hitam. Bisa dilihat di yang gambar yang 3 dimensi, di sini ada black 000, artinya tidak ada warna, makanya warnanya hitam. Sedangkan kalau misalkan full merah 1, hijau 1, biru 1, itu menandakan warna putih. Jadi ini bentuknya diagonal ruang. Jadi pada diagonal ruang kubus, yang di bawah itu adalah hitam, sedangkan yang sisi terluar diagonal ruang ya, itu adalah putih. Jadi ini model warna pada gambar. Kemudian di sini ada struktur data pada gambar atau grafik. Jadi untuk gambar itu yang pixel ya,
terdiri dari beberapa titik yang disebut dengan pixel array atau pixel matrix. Di sini berarti misalkan ada suatu matrik berukuran M kali N, kalau bisa dihitung di sini ada 8 kali 8 ya, M kali N. Di situ ada 64 pixel. Kalau misalkan di jadi satu pixel itu terdiri dari 3 warna, red, green, dan blue, mulai dari 0 sampai 255. Itu kode warna. Jadi ini PXY sama dengan, artinya ada warna dari red itu berapa di pixel XY ini, matriks XY, misalkan 00 atau misalkan 1122 dan seterusnya. Kalau misalkan yang kedua berarti ada komponen warna hijau, dan terakhir ada komponen warna biru. Nah, jadi sebelum gambar yang berwarna ini ada gambar monokrom. Kalau monokrom itu dan grayscale ya di sini. Jadi bedakan antara monokrom dan grayscale. Nah, untuk yang monokrom ini hanya diisi oleh satu buah bit tunggal setiap pixelnya, hitam atau putih. Jadi hitam atau putih saja. Jadi kalau gambar monokrom itu ada 2 warna, hitam dan putih, tanpa adanya rentang angka di antara 0 dan 1. Berarti 0, 0, kemudian 1, 1. 0 itu hitam dan 1 putih. Nah, untuk gambar monokrom dengan resolusi 640 kali 480 pixel itu kira-kira akan memiliki ukuran file sebesar 37,5 kilobyte. Nah, sedangkan gambar yang sebelahnya itu ada grayscale. Artinya grayscale itu mulai dari hitam sampai putih. Bukan hitam dan putih, tapi antara hitam sampai putih, termasuk hitam dan putihnya ya. Jadi kalau misalkan 0 itu hitam, 1 putih, kemudian warna di antaranya itu ada nilainya. Nah, jadi setiap pixel ini berisi byte. Kira-kira kalau misalkan sesuai warna gambar ya, 1 byte-nya itu berisi 0 sampai 255. Jadi sebuah gambar grayscale biasanya akan memiliki minimal 300 kilobyte. Kalau misalkan bitnya banyak per pixelnya, berarti lebih dari 300 kilobyte. Ini dengan resolusi yang sama maksudnya ya, dengan yang gambar sebelahnya yang 37,5 kilobyte. Nah, kemudian di sini ada gambar atau grafik pseudo dan true color. Untuk yang gambar pseudo itu 8 bit, dengan setiap pixelnya itu memiliki ukuran 1 byte maksimal, mendukung 256 warna, artinya 0 sampai 255, 0-nya dihitung, makanya ada 256 warna. Jadi kalau misalkan di sini ada contohnya, kalau misalkan ada gambar berwarna dengan kualitas 8 bit, itu akan memiliki ukuran sekitar 307,2 kilobyte. Sedangkan untuk yang gambar true color atau 24 bit minimal ya, itu memiliki satu pixelnya memiliki 3 byte. Jadi 3 byte ini gabungan antara 3 warna, di mana satu warna ini memiliki 1 byte. Jadi 1 byte red, 1 byte green, dan 1 byte blue. Makanya memiliki 3 byte per pixel. Artinya kalau misalkan ada gambar memiliki resolusi 640 kali 480 dengan bitnya itu 24 bit atau true color, ini minimal akan memiliki 921,6 kilobytes ukuran filenya. Nah, kemudian di sini ada model warna RGB. Jadi ini merupakan warna dasar digital. Jadi RGB itu biasanya digunakan untuk
di dalam mesin ya, maksudnya di dalam visualisasi digital atau tampilan layar. Jadi kalau misalkan ada sebuah gambar itu terdiri dari 3 buah gambar yang memiliki warna dominan merah, kemudian warna dominan hijau, dan warna dominan biru. Kalau misalkan ini digabungkan akan menjadi warna-warna full color. Nah, kemudian di sini di sini baru komponen warna. Jadi warna itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu chrominance dan luminance. Kalau chrominance itu biasa disebut dengan chroma sama saja, atau luminance juga biasa disebut dengan luma. Jadi ada chroma dan luma. Kalau chroma itu artinya komponen warna yang selama itu kita kenal ya, magico ebinio, atau ya warna-warna yang bisa dilihat oleh manusia. Sedangkan kalau luma itu adalah komponen brightness, mulai dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak ada, akan dilihat nanti di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk penglihatan manusia, jadi manusia itu lebih peka terhadap warna yang memiliki tingkat kecerahan berbeda, bukan warnanya yang berbeda. Jadi semakin terang atau redup atau gelap, itu yang akan mata manusia itu kan sensitif terhadap hal tersebut. Nah, kalau warna itu sebenarnya tidak begitu penting. Bukan tidak begitu penting, maksudnya mata itu tidak sensitif terhadap perubahan warna, lebih sensitif kepada perubahan cahaya, terang atau redup. Contohnya kalau misalnya kita semakin melihat matahari secara langsung, itu kan cerah, terang, silau, otomatis kita menunduk atau menutupi mata. Tapi kalau misalnya perubahan warna, itu kan biasa saja ya. Nah, seperti itu. Jadi luma itu tingkat gelap atau terangnya suatu warna. Kemudian kalau misalkan di dalam gelap juga otomatis kan pupil manusia semakin melebar, sama kayak kucing misalkan. Kalau gelap matanya semakin besar, hitam-hitamnya. Kalau misalkan terang kan semakin sipit. Nah, itu. Sedangkan kalau misalkan warna yang berbeda itu tidak masalah. Artinya mata kita akan biasa saja meresponnya. Hanya otak kita yang merepresentasikan warna yang berbeda. Nah, jadi ini komponen dasar dari warna ada 2, chroma dan luma. Contohnya ini, kalau misalkan ada suatu gambar kemudian tanpa adanya luma, ini akan menjadi kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tanpa luma, ini yang bawah ya. Jadi kalau misalkan ada gambar tanpa adanya cahaya sama sekali, kan itu kan ada komponen brightness, terang atau tidaknya suatu gambar. Nah, kalau tidak ada luma, ya otomatis nggak ada cahaya, ya udah nggak ada gambar sama sekali, nggak bisa kelihatan, nggak ada apapun. Tapi kalau misalnya ada suatu gambar tanpa ada komponen chroma atau warna, ya berarti gambar tersebut ya hitam putih. Kan tanpanya adanya warna, tapi ada komponen luma. Ataukah gambar tersebut komponen hitamnya nilainya berapa, kemudian putihnya berapa misalkan, atau rentang di antara keduanya. Nah, jadi ini representasi visual dari gambar tanpa adanya chroma atau luma. Nah, kemudian selain warna RGB ada model-model yang lain. Yang pertama itu ada YEQ. Nah, YEQ ini digunakan dulunya untuk TV berwarna dengan format NTSC atau NTSC ya, NTSC. Nah, jadi luma ini terdiri dari komponen brightness. Jadi ini tingkat tinggi atau rendahnya hitam putih ini ya, kecerahan. Jadi luma itu brightness. Nah, kemudian gimana caranya kalau misalkan ada warna RGB terus mau ditampilkan dalam bentuk YEQ? Nah, ini ada namanya kalibrasi. Jadi penyesuaian bukan kalibrasi ya, maksudnya konversi dari warna RGB menuju warna YEQ. Di sini sebenarnya bentuknya matriks, perkalian matriks, cuman di sini saya
langsung sederhanakan aja, bukan sederhana, jadi langsung jadi kira-kira rumusnya seperti ini. Jadi bukan dalam bentuk matrik lagi. Jadi untuk mencari komponen Y, yaitu luma ya, luminance, itu 0,3 dikali dengan warna red, kemudian ditambah dengan 0,59 kalikan green, kemudian ditambah dengan 0,11 dikalikan dengan nilai warna B nya ya, blue nya. Jadi itu sama 0 sampai 255. Sedangkan untuk yang kroma sama dengan kalkulasinya dengan melibatkan warna R, G, dan B. Nah, kemudian untuk komponen yang I itu kalau RGB kan red, green, blue. Nah, untuk yang YIQ, Y-nya itu sama dengan tingkat kecerahan. Sedangkan untuk I dan Q-nya itu, kalau I itu warna cyan atau orange, jadi transisi dari mulai cyan ke orange. Kemudian kalau yang untuk yang Q dari ungu ke hijau, maksudnya entah itu kebalikannya ya, ungu hijau, pokoknya entah dari hijau ke ungu atau sebaliknya. Yang atas juga yang cyan ke orange itu dari orange ke cyan atau sebaliknya. Kemudian model warna berikutnya ini ada yang namanya YUV ya, YUV ini. Jadi ini selain YIQ ada YUV. Untuk menghitung luminance itu caranya sama dengan cara melibatkan RGB ya, di rumus yang sebelumnya itu yang untuk YIQ. Nah, untuk yang U dan V ini yang warna U itu sebenarnya sama dengan warna yang di I dan Q ya, YIQ itu. Cuman di sini rumusnya agak sedikit berbeda. Setelah diketahui nilai Y, untuk mengetahui U tinggal menggunakan rumus blue dikurangi dengan Y luminance-nya berapa. Sedangkan untuk mencari warna V itu digunakan rumus red dikurangi dengan nilai Y-nya berapa. Nah, kemudian model warna berikutnya ada YCRCB. Jadi Y itu sama dengan luminance, luma ya, atau brightness. Menghitungnya sama dengan YIQ atau YUV. Sedangkan untuk yang chrominance atau chroma ini terdiri dari dua warna, yaitu CB artinya chroma blue dan CR itu chroma red, mirip dengan YUV. Kemudian untuk yang CB ya, kira-kira untuk mencari nilai CB seperti itu per pixel ya maksudnya. Jadi blue dikurangi Y atau luma dibagi dengan 2 ditambah 0,5. Sedangkan untuk chroma red artinya warna red dikurangi Y dibagi dengan 1,6 ditambah dengan 0,5. Nah, untuk nilai chroma CB dan CR ini akan memiliki rentang 0 sampai 1 atau memiliki nilai normalisasi. Nah, kemudian ini ada penglihatan manusia untuk video. Jadi video ini kan merupakan perpaduan antara penglihatan dan pendengaran. Jadi ada visual dan audio, makanya terbentuk suatu video. Video ini terdiri dari potongan gambar yang disebut dengan frame. Semakin cepat perpindahan frame, maka gambar yang dihasilkan semakin halus, atau di istilahnya itu adalah frame per second ya. Artinya berapa banyak jumlah perpindahan atau pergantian frame selama 1 detik. Semakin tinggi, semakin banyak nilainya, maka semakin halus transisi gambar atau video yang dihasilkan. Nah,
jadi video ini terdiri dari dua komponen utama, gambar dan audio. Untuk definisinya sendiri, video ini merupakan teknologi untuk menangkap, kemudian merekam, memproses itu maksudnya entah itu mengkompres atau mengedit dan sebagainya ya. Kemudian mentransmisikan berarti melalui entah itu gelombang analog atau gelombang digital. Kemudian menata ulang gambar bergerak maksudnya ya tadi kalau misalnya ditransmisikan otomatis ada yang harus menerima, jadi data-data yang dikirim dan terima itu harus di sinkronisasi. Khawatir kalau misalkan ada data video yang hilang atau berkurang. Nah jadi ini biasanya menggunakan film celluloid ini untuk media distribusinya ya. Jadi film celluloid itu yang kayak misalkan kamera jadul itu kan film bentuknya yang hitam putih kemudian dicetak, atau misalkan kalau bioskop zaman dulu itu kan diputer ya, filmnya itu diputar menggunakan mesin muter gitu, kemudian ada banyak frame, kemudian ketika diputar otomatis perpindahan framenya tersebut muncul gambar-gambar, semakin cepat semakin banyak gambar yang diputar semakin halus videonya. Kemudian sinyal elektronik atau media digital yang sekarang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian di sini ada aplikasi video mulai dari untuk entertain, video interaktif, kemudian video editing, video player, video streaming, video converter dan sebagainya ya. Jadi video itu bisa digunakan, aplikasinya sangat luas. Nah, kemudian ini ada sistem distribusi untuk komunikasi video atau video broadcast. Di sini mulai dari pengirim sumbernya otomatis ada video kamera, kemudian ada perangkat untuk transmisi yang disebut dengan transmitter. Ini pengirimnya ya untuk perangkat transmisi. Kemudian setelah video tersebut ditransmisikan otomatis ada yang menerima atau receiver. Di sini akan dihubungkan dengan speaker dan video display atau monitor. Sedangkan pengirimnya itu ada mikrofon dan video kamera kalau misalkan terpisah. Nah, kemudian video broadcast ini tujuannya untuk mengefisiensi penggunaan bandwidth sehingga kualitas videonya, tapi dengan kualitas video yang diterima itu bagus. Jadi tanpa adanya penurunan kualitas itu tujuannya, walaupun sebenarnya pada kenyataannya biasanya ya ketika video yang dikirimkan itu bagus kemudian diterima belum tentu sesuai dengan kualitas aslinya. Nah, kemudian jenis video itu dari transmisinya dibagi menjadi dua, adalah video analog dan digital. Kalau analog itu berarti kan berupa gelombang-gelombang sinyal, contohnya TV satelit. Sedangkan kalau digital itu ya bentuknya biner 0101, contohnya ya kalau misalkan di komputer ya streaming YouTube, kemudian menonton video di komputer atau di smartphone. Nah, itu yang digital. Kemudian di sini video analog contohnya itu ada kamera untuk televisi broadcast, kemudian sinyalnya bentuknya seperti itu ya, analog. Sama seperti pertemuan sebelumnya itu ada audio atau suara. Sedangkan untuk video digital biasanya ditangkap oleh kamera digital sehingga datanya bentuknya biner 0 atau 1. Nah, ini video analog. Jadi video analog itu disimpan menggunakan sinyal televisi video, film, video tape. Video tape itu yang ya kalau misalkan di industri broadcast pertelevisian itu kan dulu, entah itu sekarang masih digunakan atau tidak, jadi penyimpanannya itu kan berbentuk kaset tape.
yang kayak tip radio itu, tapi ukurannya besar kan, sama kayak ya mirip dengan menyimpan kayak lagu kan kecil. Kalau misalkan ini kan bentuknya video, jadi besar ukurannya, kalau yang pernah lihat, pernah tahu. Atau media non komputer lain, jadi bukan dalam bentuk digital, bukan komputer. Jadi kalau misalkan ya video tape contohnya lah ya, nanti bisa dicari sendiri contoh video tape itu seperti apa. Kemudian setiap frame direpresentasikan oleh fluktuasi sinyal voltase atau sinyal tegangan. Jadi tegangan sinyal yang tinggi dan rendah ini akan membentuk video namanya gelombang analog. Nah, kemudian ada namanya komposit analog. Artinya komposit itu berarti gabungan. Komposit nah itu ya. Jadi memiliki semua komponen video, baik itu brightness atau kecerahan, kemudian warna, sama sinkronisasi. Maksudnya sinkronisasi ini ketika video dikirimkan, kemudian pas diterima itu harus ada pokoknya harus sama kualitasnya, usahakan harus sama. Jadi diupayakan tidak berbeda kualitasnya. Nah, kemudian akan dikombinasikan ke satu sinyal untuk penyampaian. Biasanya kalau video analog ini digunakan di televisi satelit ya. Nah, kemudian di sini ada kekurangannya, ada color blending, artinya warnanya nyampur ya. Kalau misalkan di TV itu antara mungkin dari satu sinyal ke sinyal televisi ada campuran dengan sinyal analog stasiun televisi yang lain, artinya jadinya ada dua gambar di situ bahkan. Nah, kemudian low clarity artinya tidak begitu jelas, tidak begitu tajam, blur atau misalkan resolusinya kecil, rendah. Kemudian kalau misalkan jauh dari sumber sinyal, otomatis banyak data yang hilang. Bisa jadi hilang itu gambarnya banyak semut ya, atau tidak jernih, kemudian patah-patah, jadi putus-putus sinyalnya. Kemudian yang terakhir itu kesulitannya adalah pada saat proses pengeditan, karena bentuknya sinyal ini sulit diedit. Nah, itu jadi mengenai video analog. Kemudian untuk video digital, jadi kalau video digital ini menggunakan video recording yang bekerja menggunakan sistem digital. Kalau misalnya analog kan tadi kan voltase ya, kalau ini digital 1010 atau biner. Nah, biasanya video ini direkam kemudian didistribusikan melalui media penyimpanan komputer atau digital. Contohnya sekarang berarti ada smartphone, kamera digital ya. Sehingga kalau misalkan sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan recorder. Contohnya smartphone saat ini ya, ada kamera, ada recorder untuk merekam audio videonya. Nah, otomatis video digital memiliki kelebihan kira-kira seperti ini. Yang pertama, interaktif. Sudah interaktif itu video digital ini disimpan dalam media penyimpanan komputer atau digital, sehingga kalau misalkan diakses otomatis bisa lebih cepat. Kemudian kalau misalnya disimpan bisa kita putar atau play, otomatis bisa di pause, di forward, di rewind. Nah, itu interaktif itu kira-kira seperti itu. Jadi bisa percepat, perlambat, atau majukan waktunya, dimundurkan dan seterusnya, karena direkam dalam perangkat penyimpanan digital. Kemudian kelebihan yang kedua itu mudah dalam proses pengeditan. Kemudian otomatis kualitasnya baik karena terukur dengan jelas. Nilai 1010 itu biner harus sesuai.
kemudian transmisinya dan distribusinya mudah. Kalau misalkan transmisi contohnya ya melalui video call streaming YouTube ya. Ya kemudian internet juga itu kan bentuknya video digital ya, video call. Kemudian distribusinya juga mudah, misalkan diupload di cloud atau disimpan dalam perangkat media penyimpanan tertentu. Nah, ini mengenai sesi 1 dari gambar dan video fundamental. Untuk sesi 2 ada lanjutannya di video berikutnya. Oke, terima kasih.